Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin Waalaikumsalam. mempresentasikan di perencanaan sumber daya perusahaan, Foreign Finance and Operation. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Selamat Marsitawan, lalu ada Camuti Saloka Puji, lalu ada Desi Yunisa, dan yang terakhir ada Widya Sulistiani. Oke, next. Di poin ini kita ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian penjualan dan operasional, lalu apa saja jenis-jenis penjualan, lalu apa fungsi perencanaan dan manfaatnya, kemudian apa saja jenis-jenis perencanaan tersebut, lalu yang terakhir ada faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan. Next. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian penjualan dan operasional. Nah, penjualan itu sendiri adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemasaran, tujuan, keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Lalu untuk perencanaan operasional juga adalah suatu proses persiapan rencana sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sales dan operasional adalah proses yang mengintegrasikan rencana taktis dari berbagai fungsi organisasi seperti penjualan, pemasaran, dan pengembangan produk, persediaan manufacturing, dan rencana keuangan. Oke, untuk presentasi selanjutnya silahkan urutan yang sudah dipersiapkan. Oke, jenis-jenis penjualan di sini ada 4, yaitu trade selling, kemudian technical selling, lalu missionary selling, dan yang terakhir new business selling. Nah, dari pengertian 4 ini, yang pertama trade selling yaitu suatu jenis penjualan yang dilakukan oleh pedagang kepada grosir, tujuan utamanya yaitu untuk dijual kembali. Kemudian ada technical selling, merupakan suatu cara atau usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada konsumen atau pembeli dari barang jasanya. Lalu missionary selling merupakan suatu bentuk wirausaha di mana pengusaha dan perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendorong pembeli dan tentu saja untuk membeli produk atau jasanya tersebut. Dan yang terakhir, new business selling merupakan suatu usaha-usaha untuk membuka transaksi dengan cara mengubah seseorang atau calon konsumen menjadi konsumen. Oke, selanjutnya fungsi dan manfaat perencanaan akan disampaikan oleh Desi Yusnita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Fungsi dan manfaat perencanaan. Yang pertama, fungsi perencanaan yaitu untuk mengimbangi ketidakketentuan dan perubahan. Yang kedua, untuk memusatkan perhatian kepada sasaran. Dan yang ketiga, untuk memperoleh operasi yang ekonomis. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengawasan. Sedangkan manfaat perencanaan diantaranya yaitu nomor 1, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan pimpinan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Dan yang terakhir yaitu memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan yang akan disampaikan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang lebih dari 5 tahun untuk mencapai tujuan strategis. Dan fokus perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis ini dapat dilihat sebagai rencana secara umum yang menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Untuk yang kedua yaitu perencanaan taktis. Untuk perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek, antara 1 sampai 5 tahun dibandingkan dengan rencana strategis sebelumnya. Rencana taktis biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah. Untuk yang ketiga yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit. Jika jangka waktu yang lebih pendek kurang dari 1 tahun dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis faktor yang mempengaruhi penjualan dan perencanaan. Untuk yang pertama yaitu kondisi dan kemampuan penjual, yaitu transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Di sini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk yang kedua yaitu kondisi pasar. Pasar sebagai bentuk pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah jenis pasarnya, yang kedua kelompok pembeli atau segmen pasarnya, yang ketiga daya belinya, yang keempat frekuensi pembelian, dan yang kelima keinginan dan kebutuhan. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor modal. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha seperti modal alat transportasi, tempat peragaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, dan usaha promosi dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal yang dapat diperlukan untuk itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.